kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Monsinyur Hilario Natus Lega, dalam acara syukuran dan keberkatan Gereja Kasih Santo Yosef. Boleh menghadap ke gedung gereja baru. Kita akan memulai prosesi peresmian dan pemberkatan gedung gereja. Para imam, biarawan dan biarawati, para pejabat pemerintah, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Minggu ini, minggu kedua dalam masa Advent, yang ditandai dengan penyalahan lilin kedua. Pausku, gereja ini akan diberkati dan Yang Mulia Bapak Uskup, para pejabat pemerintah yang hadir, para donatur, undangan serta kehadiran sekalian yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya yang berlimpah. Dengan saya mengucapkan selamat datang dalam merayakan pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik pada hari ini, Sabtu 14 Desember 2024. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu Dan sertamu juga. Biarlah engkau menguduskan dan memimpin gerejamu, maka pantaslah kami memuliakan namamu dengan meriah. Karena pada hari ini kami umatmu mempersembahkan dan menguduskan gereja Santo Yosef Raina de Metz di Malasilen ini dalam namamu. Kami mohon ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat ilahi-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ke atas gedung gereja Santo Yosef Raina de Metz di Malasilen, agar bangunan ini tetap kudus sebagaimana membumbungnya kepulan asap dupa ini, dan sebagaimana ruangan ini dipenuhi dengan harum wanginya dupa. Hendaknya gereja kudus-Mu membuat keharuman nama Kristus di tengah dunia yang terus merebak sepanjang masa. Oleh warisan anak-anak Allah, kami mohon sudilah memberkati Agung Yosef Santo Yosef Raina de Metz dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan gembira dan penuh rasa syukur kepada Allah Bapa dan Bunda Maria, kami serahkan kunci pintu gereja kepada Bapak Uskup, agar di dalam gereja ini terlaksana misteri keselamatan Allah untuk pembangunan umat di Santo Yosef Dengan rahmat dan berkat Allah Tritunggal, pada hari ini Sabtu tanggal 14 bulan Desember dalam tahun Tuhan yang ke-2024, diresmikan dan diberkati Gereja Katolik Santo Yosef Raina de Metz di Malasilen, Kota Sorong. Dengan nama dan jabatan akan dibukukan tantangan Hilario Natus Lega, Uskup Manokwari Sorong. Saya sekali lagi atas nama Keuskupan mengaturkan salam bahagia dan provisiat kepada Pak Obed Siat, Ketua Stasi di sini, dan jajarannya serta seluruh umat Katolik di stasi yang amat istimewa ini, Santo Yosef Raina de Metz di Malasilen. Kita baru saja menyaksikan pemberkatan sebuah gereja yang bagus. Bukti dari kerjasama, kegotong royongan, semangat juang dan pengorbanan dari umat yang berada di stasi Malasilen ini. Tapi lebih daripada semangat dan perjuangan sampai diselesaikan ini, kita juga menghargai keberlanjutan yang direncanakan, yang mudah-mudahan
satu stasi di lingkungan kota Madya Sorong ini dapat menjadi suri tauladan untuk urusan-urusan pembangunan fisik dan dinamika menggereja yang baik. Saya rasa setelah selesai bangunan gereja ini, umat sudah tahu masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka. Uskupan Manokwari Sorong tentu akan mendampingi, baik secara langsung maupun melalui paroki Santo Arnoldus Jansen Malano. Saya sekali lagi berharap usaha-usaha baik yang terus berlanjut di Bukit Malasilen ini dengan kampung kompleks orang-orang Merauke dan orang-orang Wamena, orang asli Papua, dapat sungguh menjadi andalan dan contoh bagi dinamika perkembangan gereja yang kita banggakan. Sekali lagi, Novisiat, salam bahagia dan Tuhan memberkati. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, melalui salib Putra-Mu Engkau telah menghancurkan kematian yang membelenggu hidup kami, dan berkat pengorbanan Yesus di kayu salib, kehidupan kami Kau pulihkan. Maka kami mohon sudilah memberkati salib ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan meriah, karena pada hari ini kami mempersembahkan gedung gereja St. Joseph Rainer Beds ini. Di tempat inilah kami bersujud menyembah Engkau, mendengarkan sabda-Mu dan menerima sakramen yang Engkau. Limpahkanlah berkat ilahi-Mu ke atas altar ini. Dan Putra dan Roh Kudus. Letakkan batu pertama, yang meletakkan batu itu adalah Pastor Anton Manehat SPD pada tanggal 6 Oktober 2018. Dana pertama yang dikasih oleh pemerintah Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan, memberikan kami dana awal ini 900 juta. Dan proses berjalan 2 tahun dan muncullah Corona, COVID, maka kami tidak berbuat 2 tahun lagi. Semua proses kegiatan itu dihentikan. Maka 2 tahun kemudian, setelah tahun ketiga, bentuklah panitia baru. Dan mereka angkat saya, Lukas Tikorop, menjadi ketua baru, ketua untuk melaksanakan dana sisa pembangunan ini untuk melengkapi keseluruhan. Pekerjaan dari panitia baru ini, dia menambahkan sayap kiri kanan. Walaupun belum rampung, tapi itu program tambahan dari panitia pembangunan yang kedua. Kita bersyukur karena di sini kami bekerja ini murni suara umat. Karena bantuan nilai ini mungkin di pembangunan gereja, nilai yang paling terkecil itu ada di stasi Santo Joseph Freunde Demen, paroki Santo Arnoldus Jansen Malano. Itu gereja begitu mega, begitu besar, tetapi dihabiskan dengan anggaran hanya 1,3 miliar. Itu. Sisa dari itu sumbangan sukarela umat. Ada beberapa donatur, tapi sebagian besar itu sumbangan umat swadaya. Bentuk material maupun bentuk uang, tenaga. Ini kerjasama kami membangun. Harapan ke depan, saya ketua Dewan Saksi, kami umat sudah membangun fisik gedungnya. Harapan ke depan kami butuh pembangunan manusia dari Keuskupan Manokwari Sorong untuk terutama kami orang Papua yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong atau CTPB Sorong, lebih khusus paroki Arnoldus Jansen Malano dan stasi Santo Joseph Freunde Demen Malasilen. Ya Tuhan, kami mohon semoga dari mimbar ini suara Putra-Mu bergema di dalam telinga kami, agar ilham Roh Kudus
kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, melainkan juga melaksanakannya dengan penuh semangat, sehingga kami menempuh jalan putra-Mu dengan giat agar memperoleh hidup yang kekal. Sudilah memberkati mimbar sabda ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pembacaan dari Kitab Putra Siram. Lalu tampillah Nabi Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Ya Allah, berikanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Gereja San Yosef Alamens ini, gereja yang ke-100 yang saya berkati dalam 20 tahun ini. Sebabnya tidak terhitung kapela-kapela di sekolah-sekolah. Kalau itu sudah lebih dari 100. Ada kapela di Seminari Petrus Bandikan, ada di SMA Kabupaten Beni, SMP Katolik Maribi, SMP Ketimin, mana lagi? Di Asrama Agustinus. Kalau hitung itu semua, banyak ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian, dan teman-teman, jadi lebih dari sekedar angka, jumlah, bukan kuantitas. Tapi ingin saya mengatakan begini, gereja yang pertama saya berkat Desember 2003 itu gereja Katolik Timosum, luar biasa. Gereja ke-100 yang saya berkati itu gereja San Joseph Alamens di Valsile, luar biasa juga. Bagus gereja ini dong. Nah, ini bapak-bapak nomor 1. Ini gereja-gereja baik di Mosul maupun di Valsile ini aman membesarkan cita rasa kita sebagai orang beriman. Karena pertama, ini inisiatif dari umat dan diupayakan dari umat dengan swadaya umat dan pengorbanan yang besar menurut saya, kerja bakti oleh umat. Ini poin penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sarana peribadatan adalah sarana kita yang kita upayakan, kita berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Jadi ini gereja-gereja baik di Mosul maupun di sini adalah sekali lagi prakarsa inisiatif dari umat pedalaman orang Papua semua. Dan di sini adalah terlibat mungkin orang Batak, tapi kebanyakan orang-orang Wahhabin. Jadi poinnya adalah kemampuan, kebisaan saya diri. Ketiga, oleh karena kemampuan dan kebisaan yang diwujudkan oleh orang-orang asli Papua, maka menurut saya ini juga gereja yang memperlihatkan dengan kasat mata apa yang berarti martabat, harga diri. Dengan kata lain, martabat dari orang-orang yang menunjukkan jiwa perjuangan, jiwa petarung. Akhirnya, martabat yang menunjukkan kelas sesuai dengan bacaan Injil yang dikutip
sebagai judul dari prasasti. Karena orang-orang ini mungkin tidak sadar, tapi sebagian sadar ingin menunjukkan sukacita dan kebahagiaan. Karena itu bukan kebetulan kalau kutipan dari Matius 17 ayat 4a itu diambil. Betapa bahagianya ya Tuhan kami berada di tempat ini. Ini penting Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehingga gedung-gedung gereja bukan hanya sarana peribadatan, bukan hanya tempat persemayaman Tuhan sebagaimana kita punya rumah, tapi gedung-gedung gereja ini membawa suatu nuansa yang jauh lebih berharga, bahagia dan sukacita. Itulah artinya Injil, kabar sukacita, kabar kebahagiaan. Itulah artinya kita membawa harapan-harapan yang lebih besar. Bahasa tinggi bilang rasa optimisme, sehingga Bapak dan Ibu, saudara-saudara umat Katolik di stasi Santo Yosef, Pelayanan dan Sebagainya, dan tidak perlu ragu dan takut. Ini bukti dari masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dalam berkat dan lindungan Tuhan, karena betapa bahagianya Tuhan kita berada di dalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan tentu yang pertama dan pertama, karena ini adalah hari yang bahagia, di mana saat ini telah diresmikan stasi Gereja Santo Yosef di tempat ini dengan sukacita iman dan semangat bagi umat stasi Santo Yosef, sehingga bisa terbangun sebuah gedung gereja dan teristimewa terbangun hati yang mau memberi, yang mau peduli untuk suatu kegiatan keagamaan, terutama bagi kami umat Katolik. Terima kasih juga kepada Bapak Uskup yang telah meresmikan. Ya, sambil mengiringi langkah baru untuk Ibu untuk menuju ke kelompok. Saya Paulus Baru mengucapkan selamat dan sukses untuk peresmian Gereja Santo Yosef. Semoga gedung yang baru ini menjadi sarana umat wujudkan iman di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.